guys, John Bulls here. Kayak biasa gue break dulu dari bikin tesis pakai bikin video. Hari gue mau bikin video tentang child free, karena kayaknya banyak banget yang lagi ngomongin child free. Oke, kita cari tahu dulu apa sih child free itu. Jadi child free itu kayak orang yang memutuskan untuk nikah tapi nggak mau punya anak. Oke. Banyak yang sekarang lagi punya pikiran kayak gitu, dan karena emang gue nggak bisa bilang itu bagus atau enggak, gue nggak bisa bilang gue setuju atau enggak. Kalau buat gue sih, gue mau punya anak karena gue pengen ngasih nama anak gue kalau cowok Goku. Tapi gue ngerti ada alasan berapa orang yang mau child free gitu. Salah satunya inget ya, kalau mereka takut mereka nggak bisa nge-treat anak mereka dengan baik dan jadi malah kasar sama anak mereka gitu. Dan mungkin mereka dulu juga kena wounded inner child sama orang tua mereka. Jadi kayak mereka pernah disakiti atau dikasarin sama orang tua mereka, jadi mereka nggak mau itu terjadi lagi sama anaknya. Dan jadi mereka memutuskan, oke lah, gue nggak usah punya anak aja daripada gue nyakitin anak gue kayak dulu gue disakitin. Itu satu. Kedua, alasan kayak emang mereka mau fokus untuk karir dan sama hubungan mereka sama pasangan mereka, suami atau istri mereka gitu. Ada juga yang alasannya mungkin lebih ke fisik, karena mereka merasa fisiknya nggak mampu. Well, itu beberapa hal yang kita emang nggak bisa bilang menyalahkan mereka ya. Tapi emang hal-hal kayak wounded inner child itu sebetulnya bisa diperbaiki. Jadi kalau alasannya karena dulu pernah dikasarin sama orang tua jadi dia takut, menurut gue itu permasalahannya bukan child free-nya dulu gitu. Nggak apa-apa kalian terserah mau punya anak mau enggak. Gue nggak bisa nyalain juga, dan nggak bisa maksa juga orang untuk mau punya anak. Tapi permasalahannya di kalian. Kalian harus diperbaiki dulu. Apa sih yang diperbaiki? Inner child kalian. Inner child kalian itu mungkin tersakiti dan belum memaafkan. Ada orang di belakang, dia mungkin liatin saya kayak, ini orang ngapain sih? Tapi emang iya, orang dengan luka masa kecil atau luka masa asuh itu nanti ujung-ujungnya bukan masalah child free atau enggak, tapi mempermasalahkan hal-hal lain yang akan mereka lewati di masa hidup mereka gitu, akan mempengaruhi banget. Tapi apa sih sebenarnya inner child itu? Jadi inner child itu adalah diri kecil kita, anak kecil yang ada di dalam diri kita, sosok anak-anak kita dulu yang emang masih melekat sama diri kita pas kita udah dewasa. Dan anak kecilnya ini dia membentuk kita yang saat ini seringkali bikin kayak alam bawah sadar kita terpengaruh, dan untuk menjalani kehidupan itu pasti mengganggu banget gitu loh. Dan inner child emang tadi yang saya bilang terbentuk dari pengalaman masa kecil kita. Jadi wounded, luka masa asuh kita. Memang kadang-kadang penyebabnya kekerasan fisik, emosional, atau bahkan ada yang kekerasan seksual. Bully juga termasuk. Perpecahan dalam keluarga kayak misalnya divorce, atau mungkin anak yang terpisahkan dari keluarganya walaupun sebenarnya keluarganya baik-baik aja. Dan emang hampir sebagian besar luka masa kecil atau luka masa asuh ya yang kita dapetin dari orang tua kita, dari ibu bapak kita, dari bapak kita yang emang seorang cowok yang keras dan belum tahu cara untuk merawat anak, itu sering banget kena dari situ. Atau mungkin dari seorang ibu yang selalu overprotective, itu juga bisa kena dari situ. Apa aja sih tanda-tandanya kalau kalian punya luka masa asuh? Biasanya kalian ngerasa kayak ada yang salah sama diri kalian, something wrong, dan biasanya susah move on dari orang lain. Itu juga salah satu kalian punya tanda luka masa asuh. Dan sering kali merasa cemas kalau ada sesuatu yang emang baru dan kalian baru menghadapinya, itu kalian suka cemas. Selalu kayak selalu self blaming atau menyalahkan diri sendiri, self pity, takut ditinggalkan ya, karena namanya juga bagian diri kita waktu kecil ya. Dan sebetulnya pengobatannya kayak gimana sih?
Pertama, kita harus ada namanya 3M. Kita memahami, menyayangi, sama mendengarkan si anak-anak dalam diri kita ini. Jadi bagian diri anak-anak kita ini kita harus lakuin 3M. Kita memahami, menyayangi, sama mendengarkan. Terus bangun kepercayaan dan membuka diri dan validasi perasaan maupun masa lalu kita. Dan emang itu semua bisa dilakukan dari alam bawah sadar. Artinya harus masuk ke dalam kondisi hipnosis ya. Bisa dibantu orang lain lewat hipnoterapi atau bahkan self hipnoterapi itu sendiri. Nanti kapan-kapan mungkin gue bakal ngajarin gimana caranya kalian bisa mengakses inner child kalian itu. Karena emang penting banget sih kalian harus bisa berdamai dengan masa kecil kalian. Dan emang kadang-kadang kayak gimana ya, kalaupun inner child kita tidak yang parah-parah banget, tapi mereka tetap ada gitu. Dan mereka biasanya emang mau banget kita datengin. Karena bagian diri kita tuh pasti ada. Walaupun dia terluka, mau gak terluka, ada di diri kita. Nanti kalau kita di alam bawah sadar, kita datengin, dan kita lakuin 3M yang tadi itu sama aja kayak kita, kayak puk-pukin waktu kita kecil gitu. Jadi kayak bantu menyelesaikan masalah-masalah dia waktu kecil. Karena bayangin waktu kalian kecil dulu, dan kalian sedih, kalian saya kerasa kayak dijahatin orang, kalian mau kan ada orang yang datang memahami kalian kalau kalian sedih, terus menyayangi kalian dan mendengarkan apa sih masalah kalian. Pasti kalian semua mau kayak gitu kan. Walaupun gak bisa sama semua orang, tapi setidaknya kalau sama kalian, diri kalian yang gede kan bisa ya. Jadi percakapan dengan bagian diri kita itu bukan gila ya, tapi itu emang sebuah teknik untuk bisa ngobrol sama bagian diri kita gitu. Jadi kayak self talk gitu. Dan itu bagus banget kalian lakuin. Jadi sekali lagi video ini dibuat bukan untuk menjustifikasi child free atau kayak menghina orang yang child free. Saya kayak itu terserah kalian, itu semua keputusan kalian. Tapi kalian nggak boleh meremehkan masalah luka masa asuh kecil kalian gitu. Karena bukan cuma masalah child free, tapi semua masalah bisa terjadi. Kayak kalian jadi nggak percaya diri, kalian suka menyendiri, kalian terlalu takut melakukan hal baru. Itu hal-hal kayak gitu loh. Jadi sekali lagi bukan tentang kalian mau child free atau apa, terserah. Tapi ya kita betulkan diri kita sendiri dulu, baru ya terserah kalian mau ngapain abis itu. Jadi kalau kalian emang merasa punya masalah di inner child kalian karena luka masa asuh sama hal-hal yang terjadi tadi, saya akan dengan senang hati membantu. Kalian boleh tanya apapun di komen atau tanya di IG di John Bolsier 69. Ya karena gue mungkin sekarang udah agak santai. Jadi thank you for watching. I'm out. Let's go.